Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari materi yang begitu cukup menarik dan penuh inspirasi, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Nah, kalian tahu gak, dahulu kala ketika banyak negara di Eropa masih berada dalam masa kegelapan, justru Islam di Spanyol sedang berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, Spanyol adalah negeri yang sangat subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendekiawan Muslim pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Sementara di bidang ilmu sosial dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin di Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang saling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. Nah, kita akan bahas siapa saja sih tokoh-tokohnya dan apa saja bidang keilmuan yang berkembang dan kenapa peradaban Islam waktu itu begitu maju. Tapi sebelum kita mulai, yuk simak dulu motivasi hari ini supaya kita belajar dengan hati yang penuh semangat. Dengan memahami sejarah, kita belajar menghargai perjuangan, menjaga kebaikan, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu motivasi untuk pembukaan kali ini. Siap ya semuanya? Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Oh iya, sebelumnya kita bacain dulu tujuan pembelajaran hari ini juga. Ya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Dan yang kedua, peserta didik mengenal tokoh-tokoh ilmuwan muslim dari Andalusia dan bidang keilmuannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat meneladani semangat keilmuan umat Islam pada masa itu. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Ya, sebelumnya, siapa yang tahu di mana Andalusia itu berada? Nah, ya, Andalusia itu wilayah di Spanyol yang dulu pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Pada masa Bani Umayyah di Andalusia, Islam mengalami kejayaan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu berkembang pesat karena umat Islam itu sangat mencintai ilmu, menghargai perbedaan, dan selalu ingin belajar. Yuk kita lihat satu persatu bidang ilmu apa saja yang berkembang pada saat itu. Nah, yang pertama itu ada ilmu fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad ibnu Abdurrahman. Nah, ilmu ini dikembangkan lagi kemudian oleh Ibnu Yahya. Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisham ibnu Abdurrahman. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir ibnu Sa'id al-Baluti, Abu Bakar ibnu al-Qutiyah, dan Ibnu Hazm. Lalu bidang keilmuan kedua yaitu bahasa dan sastra.
Yang bahasa dulu ya. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid baik muslimin maupun non-muslim. Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab baik dalam berbicara maupun tata bahasa. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab ini diantaranya yaitu Ibnu Malik, yaitu pengarang kitab Alfiyah. Ada juga Abu Ali al-Shibli. Adapun Ibnu Sayyidin, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Khuruf, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan al-Gharnati. Nah, sekarang pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting nih. Di antaranya yaitu Ibnu Abdurrahman Ar-Rabi, merupakan pujangga yang sejaman dengan Abdurrahman III. Dia menulis buku Al-Farid dan Al-Aghani. Selain itu ada Ibnu Hazm, menulis sebuah antologi Islam cinta berjudul Tauq Al-Hamamah. Selain itu ada Abdul Wahid bin Zaidan dan Waladah. Mereka terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan nyanyian. Musawwah dan Jazal merupakan karya monumental mereka, ciptaan pada masa itu, sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne Kristiani mereka. Yang ketiga itu ada di bidang seni dan musik. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik adalah di antaranya yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang dikenal dengan Ziryab. Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan pertemuan di Cordoba. Ia mahir dalam mengubah lagu. Ilmunya diajarkan pada anak-anak bahkan budak-budak sehingga ilmunya menjadi terkenal. Yang keempat itu bidang filsafat. Ibnu Bajjah dengan nama aslinya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid merupakan tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol. Beliau menulis buku terkenal yaitu Tadbir al-Mutawahhidin. Selain dirinya terdapat Abu Bakar Ibnu Tufel, penduduk asli Wadi As, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut di tahun 1185 Masehi. Beliau juga banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. Adapun Hayy Ibnu Yaqzan yaitu merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada akhir abad 12 Masehi muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibnu Rushd atau biasa dipanggil dalam bahasa orang-orang Eropa ya Averroes dari Cordoba atau Cordoba ya. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. Adapun yang kelima adalah bidang sains. Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lainnya juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia dan astronomi muncul nih tokoh terkenal yaitu Abbas Ibnu Firnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu ya. Adapun Ibrahim Ibnu Hayyan Al-Naqas merupakan ahli dalam astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya. Selain itu, ia juga berhasil membuat teropong yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Dalam bidang obat-obatan muncul nama Ahmad Ibnu Ibas dari Cordoba, Al-Hasan
Ibnu Jafar dan saudara perempuannya Al-Hafiz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita. Nah, yang terakhir nih itu bidang sejarah. Pada masa ini muncul pula pemikir dalam bidang geografi dan sejarah. Tokoh ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya adalah Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Aziz Al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad Al-Manzini. Nah, Ibnu Jubair dari Valencia menulis tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania dan Sisilia. Nah, adapun Ibnu Battatah dari Tangier melakukan perjalanan mencapai Samudra Pasai dan Cina. Riwayat Granada disusun oleh Ibnu Al-Khatib. Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibnu Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus sejarah, filsafat sejarah ya. Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari peran Ibnu Khaldun. Ia dikenal sebagai tokoh ahli dalam analisis sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. Nah, anak-anak, dari semua yang kita pelajari hari ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan ilmuwan pengetahuan pada masa Bani Umayyah Andalusia menunjukkan bahwa betapa Islam mendorong kemajuan peradaban di berbagai bidang. Kemajuan ini di bidang agama, sains, seni, filsafat, dan sejarah membuktikan bahwa kejayaan umat Islam lahir dari semangat belajar, toleransi, dan kecintaan pada ilmu. Nah, untuk motivasi penutup kali ini yaitu jangan anggap sejarah itu membosankan. Nah, di balik setiap peristiwa ada kisah perjuangan, harapan, dan pelajaran hidup yang luar biasa. Jadi, anak-anakku, ayo kita teladani semangat belajar para ilmuwan Islam terdahulu. Mereka tidak hanya puas dengan ilmu dan terus berusaha memberikan manfaat bagi umat. Nah, siapa tahu di antara kalian nih nanti ada yang jadi ilmuwan hebat, penulis hebat, ataupun jadi guru yang menginspirasi. Ya, amin ya robbal alamin. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah Islam. Jangan lupa terus belajar ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.